semuanya, perkenalkan nama saya Wildiawati Bu Ulolo dengan nomor NIM 2002110739 dari jurusan Manajemen Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas mengenai Just in Time dan Lean Production System, di mana materi ini terdapat pada mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan yang diampu oleh Bapak Dosen Rio Marpaung SEMM yang merupakan dosen tetap di FEB Undri. Oke, hal pertama yang kita bahas yaitu mengenai pengertian Just in Time atau JIT. Nah, sistem produksi tepat waktu atau bisa dikatakan just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat yang dibutuhkan oleh konsumen. Just in Time ini dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation tahun 1973. Nah, tujuan utamanya adalah pengurangan biaya atau produktivitas dengan menghilangkan berbagai pemborosan. Nah, selanjutnya mengenai 4 aspek JIT. Apa-apa sajakah aspek tersebut? Aspek pertama yaitu produksi just in time ini akan memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Aspek kedua, autonomasi, merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Aspek ketiga yaitu melakukan penilaian apakah kondisi lingkungan yang dihadapi pada waktu proses pelaksanaan tidak seperti yang diharapkan, tidak kondusif, dan mengakibatkan kesulitan atau kegagalan. Aspek keempat yaitu berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan just in time. Pertama yaitu aliran material yang lancar. Maka dilakukan yaitu sederhanakan pola aliran material. Nah, untuk itu dibutuhkan pengaturan total pada lini produksi. Ini juga membutuhkan akses langsung dari bagian penerimaan dan pengiriman. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan aliran material yang tidak terputus dari bagian penerimaan dan kemudian antar tiap tingkat produksi yang saling berhubungan secara langsung sampai pada bagian pengiriman. Apapun yang menghalangi aliran yang merupakan target yang baru diselidiki dan dieliminasi. Hal kedua yang harus diperhatikan yaitu pengurangan waktu setup, di mana sesuai dengan JIT terdapat beberapa bagian produksi discrete yang memiliki waktu setup mesin yang kadang-kadang membutuhkan waktu beberapa jam. Hal ini tidak dapat ditoleransi dalam sistem JIT. Hal ketiga yang perlu diperhatikan yaitu adanya pengurangan lead time vendor, di mana sebagai pengganti dari pengiriman yang sangat besar dari komponen-komponen yang harus dibeli setiap 2/3 bulan, dengan sistem JIT kita ingin menerima komponen tepat pada saat operasi produksi membutuhkannya. Hal keempat yang perlu diperhatikan yaitu adanya komponen zero defect, di mana sistem JIT tidak dapat mentolerir komponen yang cacat, baik itu yang diproduksi maupun yang dibeli. Untuk komponen yang diproduksi, teknis kontrol statistik harus digunakan untuk menjamin bahwa semua proses yang sedang dilakukan dapat memproses komponen dalam toleransi setiap waktu. Hal kelima yang perlu diperhatikan yaitu adanya kontrol lantai produksi yang disiplin, di mana dalam sistem pengawasan lantai produksi tradisional, penekanan diberikan pada utilitas mesin, waktu produksi yang panjang yang dapat mengurangi biaya setup, dan juga pengurangan waktu pekerja. Untuk itu, order produksi dikeluarkan dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Selanjutnya membahas mengenai teknik-teknik JIT, di mana teknik-teknik JIT ini terdiri dari 5 komponen.
Pertama, adanya pemasok. Kedua, adanya tata ruang JIT. Ketiga, adanya persediaan JIT. Keempat, adanya penentuan jadwal JIT. Kelima, adanya kualitas JIT. Nah, berkaitan dengan pemasok, organisasi yang maju memandang pemasok sebagai perluasan dari organisasi yang mereka miliki dan berharap pemasok berkomitmen secara penuh pada peningkatan, seperti hubungan yang mereka perlukan, yaitu adanya tingkat respek yang tinggi, baik para pemasok maupun pembeli. Perhatian pemasok dapat menjadi penting. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, adanya diversifikasi, di mana para pemasok barangkali tidak ingin mengikat diri mereka sendiri dengan kontrak jangka panjang dengan satu pelanggan. Nah, tujuan pemasok ini yaitu mereka dapat mengurangi risiko jika memiliki beragam pelanggan. Yang kedua yaitu penentuan jadwal, di mana banyak pemasok memiliki sedikit keyakinan terhadap kemampuan pembeli dalam mengeluarkan pesanan dengan penjadwalan yang lancar serta terkoordinasi. Ketiga yaitu adanya waktu tunggu, di mana perubahan dalam bidang teknik atau spesifikasi dapat menciptakan perubahan dalam IT karena waktu tunggu tidak memadai bagi pemasok untuk menerapkan perubahan seperlunya. Keempat yaitu adanya kualitas, di mana anggaran pemodalan pemasok, proses atau teknologi barangkali merupakan keterbatasan bagi mereka dalam menanggapi perubahan dalam produk dan kualitas. Selanjutnya mengenai tata ruang JIT. Untuk lebih mengefisiensikan proses produksi, penataan ruang kerja merupakan salah satu faktor yang penting. Dengan penataan letak yang strategis dan teratur, maka akan memudahkan mobilisasi pekerja dalam mengerjakan masing-masing tugasnya dan koordinasi dengan semua pekerja dalam layout yang dapat diterapkan, antara lain yaitu pertama, membangun sel kerja untuk kumpulan produk. Kedua, termasuk sejumlah besar dari operasi di sebuah area kecil. Ketiga, meminimalkan jarak. Keempat, mendesain sedikit ruang untuk persediaan. Kelima, memperbaiki komunikasi antar karyawan. Keenam, menggunakan peralatan anti kesalahan. Ketujuh, membangun perlengkapan yang fleksibel dan dapat dipindahkan. Kedelapan yaitu latih silang karyawan untuk menambah fleksibilitas. Nah, selanjutnya mengenai persediaan JIT. Dalam JIT, persediaan biasanya bersifat just in case atau jaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak beres. Persediaan just in time adalah persediaan minimum yang diperlukan untuk menjaga agar suatu sistem dapat berjalan dengan sempurna. Dengan metode persediaan just in time, barang tiba saat dibutuhkan. Adapun taktik pada persediaan JIT diantaranya adalah pertama, menggunakan sistem tarik untuk memindahkan persediaan. Kedua, mengurangi ukuran lot. Ketiga, mengembangkan sistem antar tepat waktu dengan para pemasok. Keempat, mengantarkan secara langsung ke lokasi penggunaan. Kelima, menaati jadwal. Keenam, mengurangi waktu penyusunan. Ketujuh, menggunakan kelompok teknologi. Nah, selanjutnya mengenai penentuan jadwal JIT. Dalam menerapkan pola JIT, ketepatan jadwal dalam proses produksi harus dapat diprioritaskan. Ketepatan jadwal akan membantu proses produksi yang berkesinambungan dan tidak sampai menunda proses produksi yang ada. Jadwal-jadwal efektif, komunikasi baik dalam organisasi maupun pada pemasok di luar akan mendukung JIT. Penentuan jadwal lebih baik juga meningkatkan kemampuan memenuhi pesanan pelanggan, menurunkan persediaan dengan mengizinkan ukuran lot lebih kecil dan menduduki pekerjaan dalam proses. Adapun taktik dalam penentuan jadwal JIT diantaranya adalah pertama, mengkomunikasikan jadwal kepada pemasok. Kedua, membuat jadwal bertingkat. Ketiga, menetapkan bagian jadwal. Keempat, melaksanakan jadwal. Kelima, mencari suatu bagian yang dilaksanakan dan satu bagian yang digeser. Keenam, menghilangkan jumlah yang kecil. Ketujuh, menggunakan Kanban. Kedelapan, membuat masing-masing operasi dan menghasilkan bagian yang sempurna. Selanjutnya mengenai kualitas just in time.
Pertama, JIT itu memotong biaya perolehan kualitas baik. Nah, di mana penghematan ini terjadi karena buangan, pengerjaan ulang, investasi bagi perusahaan, dan biaya kerusakan terkubur dalam persediaan. JIT menurunkan persediaan, dengan demikian lebih sedikit unit harus dikerjakan ulang. Kedua, yaitu JIT meningkatkan kualitas, di mana karena JIT menyusutkan antrian dan waktu maju. JIT juga menjaga bukti-bukti kesalahan tetap segar dan membatasi jumlah sumber-sumber kesalahan. Sebagai dampaknya, JIT menciptakan suatu sistem peringatan dini bagi permasalahan kualitas, sehingga lebih sedikit unit buruk dihasilkan dan umpan baik dengan segera diberikan. Keunggulan ini dapat menyembuhkan di dalam perusahaan dan dengan penerimaan barang-barang dari vendor luar. Selanjutnya membahas operasi ramping, line operations. Operasi ramping merupakan suatu pola operasi di perusahaan yang menjalankan proyek manufakturnya dengan cara memasok sesuai keinginan pelanggan ketika pelanggan menginginkannya. Produksi ramping dapat dipandang sebagai hasil akhir fungsi operational management yang berjalan dengan baik, yang memahami kehendak pelanggan dan menjamin masukan serta umpan balik pelanggan. Operasi ramping berarti mengidentifikasi nilai pelanggan dengan menelaah seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk, kemudian mengoptimasi keseluruhan proses berdasarkan pada sudut pandang pelanggan. Operasi ramping cenderung sama-sama memiliki atribut sebagai berikut. Pertama, menggunakan teknik JIT untuk menghilangkan secara virtual seluruh persediaan. Kedua, membentuk sistem yang membantu pekerja menghasilkan suatu suku cadang sempurna kapanpun. Ketiga, mengurangi kebutuhan tepat dengan meminimalkan jarak perjalanan. Keempat, mengembangkan kemitraan dengan pemasok, membantu pemasok memahami kebutuhan pelanggan dan mengedukasi pemasok untuk menerima tanggung jawab dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. Kelima, menghilangkan seluruh kegiatan kecuali yang memiliki nilai tambah. Keenam, mengembangkan karyawan dengan memperbaiki desain pekerjaan, pelatihan, komitmen karyawan, kerja tim, pemberdayaan. Ketujuh, menciptakan tantangan pekerjaan, menekankan tanggung jawab pada tingkatan terbawah. Kedelapan, membangun fleksibilitas pekerja melalui pelatihan silang dan mengurangi klasifikasi pekerjaan. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan Just in Time dan Lean Production System. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.